Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andrian Purnomo dari kelas Peternakan C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang flora dan fauna lokal Jawa Tengah. Yang pertama adalah burung kepodang. Burung ini identik sebagai burung yang menjadi ikon Jawa Tengah. Burung kepodang memiliki panjang mulai ujung ekor hingga paruh berkisar 25 cm. Bulunya indah, berwarna kuning keemasan, sedangkan bagian kepala, sayap, dan ekor ada sebagian bulu yang berwarna hitam. Ciri khas burung kepodang adalah terdapatnya garis hitam melewati mata dan tengkuk. Pemanfaatan burung ini adalah sebagai sarana mitoni 7 bulan. Kebanyakan orang Jawa masih mempercayai tentang khasiat burung ini. Jadi ketika ada wanita hamil dan dia makan daging burung kepodang ini, maka keturunannya akan mendapatkan paras yang tampan ataupun cantik. Yang kedua adalah masteran burung kicau. Banyak penghobi burung yang memelihara burung kepodang ini. Yang ketiga adalah menyebarkan biji. Jadi ketika burung ini di alam liar, dia makan buah-buahan dan bijinya itu akan dia buang di sembarang tempat sehingga akan menjadi tanaman baru. Yang kedua adalah kambing PE ras Kaligesing. Kambing ini berasal dari Purworejo. Karakteristiknya adalah corak warna dominan putih, jarang memiliki tanduk, karena itu disebut etawa gundul senduro. Kupingnya panjang, lemas, terpilin sampai 50 cm. Ukuran postur panjang, tinggi, dan lebih tebal. Tinggi gumba dapat mencapai 120 cm untuk jantan. Ketebalan kambing berkorelasi dengan bobot kambing. Pemanfaatan kambing ini adalah sebagai penghasil daging, susu, dan pupuk organik. Yang ketiga, flora dari Jawa Tengah adalah macan tutul. Macan tutul sering ditemui di habitat aslinya, yaitu Taman Nasional Gunung Merapi yang berada di daerah Yogyakarta. Macan tutul Jawa memiliki ciri khas warna bertutul-tutul di sekujur tubuhnya. Memiliki panjang tubuh 150 cm dan tinggi 90 cm. Macan tutul adalah hewan penyendiri yang saling menghindari satu sama lain. Spesies ini lebih aktif memburu di malam hari karena macan tutul adalah hewan nokturnal. Pemanfaatan macan tutul ini adalah sebagai penjaga ekosistem yang ada di hutan, sumber penelitian, dan untuk mengurangi populasi babi yang ada di hutan. Selanjutnya adalah ikan sidat. Ikan sidat sering dijumpai di daerah Cilacap. Tubuh ikan sidat berbentuk silindris, kepalanya bulat seperti telur, letak mulut terminal, dan memiliki ekor pipih meruncing. Panjang tubuh maksimal ikan ini bervariasi antara 15 sampai 200 cm dan beratnya dapat mencapai 22 kg. Pemanfaatannya sebagai sumber protein tinggi, sebagai ikan hias, dan bermanfaat bagi kesehatan. Karena ikan ini memiliki vitamin sehingga baik untuk kesehatan. Burung jalak suren. Burung ini berasal dari daerah Tegal. Pada umumnya, ukuran dari jalak suren adalah sekitar 20 sampai 24 cm. Untuk jalak suren jantan, kepala dan juga paruhnya memiliki ukuran yang lebih besar.
Bagian punggung, kepala, dan juga lehernya memiliki warna hitam mengkilap. Pemanfaatan burung ini sebagai hewan peliharaan, penyebaran biji, dan masteran burung kicau. Dadap serep. Dadap serep berasal dari daerah Magelang, Jawa Tengah. Pohon dadap serep cukup besar dengan tinggi yang dapat mencapai 22 meter. Batangnya licin dengan warna kelabu kehijau-hijauan, dengan garis pucat yang membujur. Daun majemuk menyirip berjumlah 3 helai. Layan daun berbentuk hampir bulat hingga belah ketupat. Bagian pangkal bulat, bagian ujung lebih besar, bagian tepi rata. Pemanfaatannya sebagai obat demam, mengurangi rasa sakit pasca haid, dimakan sebagai lalapan atau dimasak terlebih dahulu. Selanjutnya flora dari Jawa Tengah yaitu sawo kecik yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Sawo kecik atau sawo Jawa merupakan jenis sawo yang mulai langka keberadaannya di Indonesia. Bentuk buah sawo kecil lonjong berukuran 3-4 cm dengan kulit buah berwarna kemerahan jika sudah matang dengan rasa manis, sedikit cepat. Pohon sawo kecil dapat mencapai tinggi sekitar 25 meter dan diameter batang mencapai 100 cm. Pemanfaatannya dapat dimakan langsung atau juga pertanda orang yang menanamnya sebagai abdi dalam. Jadi budaya orang Jawa ketika ada seseorang menanam sawo kecil di halaman rumahnya, maka dia merupakan abdi dalam keraton. Selanjutnya adalah kepel. Kepel berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Kepel adalah tumbuhan yang hanya ada di daerah Yogyakarta. Sekilas kulit buah berwarna coklat mirip dengan sawo dan menempel di bagian batang pohon. Jika dibelah, daging buah kepel berwarna jingga dan memiliki aroma mirip seperti buah mawar dengan campuran buah sawo. Pemanfaatannya sebagai makanan favorit bagi putri keraton. Jadi ketika pada zaman keraton dulu, putri keraton sangat memfavoritkan buah ini sebagai cemilannya. Pemanfaatan yang kedua adalah mencegah radang ginjal dan tanaman hias. Jeruk Jepara. Jeruk ini sering ditemui di daerah Jepara atau di pesisir Pulau Jawa. Jeruk Jepara berdiameter 3-5 cm dan di dalamnya terbagi menjadi 5 ruang. Dengan masing-masing ruang terdapat 2 biji. Rasanya asam dengan campuran asin, sehingga kurang enak untuk dikonsumsi. Namun kelebihan jeruk Jepara yaitu dapat tumbuh di lahan berpasir dengan kandungan garam tinggi. Pemanfaatannya sebagai permainan ketapel. Jadi di daerah Jepara sana, banyak anak kecil yang menggunakan buah ini sebagai peluru ketika mereka bermain ketapel. Pemanfaatan yang kedua adalah mencegah abrasi. Jadi tanaman ini banyak ditanam di daerah pesisir untuk mengurangi terjadinya abrasi. Mangga Lali Jiwo yang berasal dari Semarang. Mangga Lali Jiwo mempunyai tinggi sekitar 8 meter dan tajuk 9 meter untuk diameternya. Bentuk buahnya bulat sedikit lonjong dengan panjang sekitar 7 cm dan berat 20 gram. Pemanfaatannya dapat dimakan langsung, diolah menjadi manisan, dan digunakan sebagai bahan penelitian atau riset. Kita masuk ke bagian permasalahan biodiversitas. Masalah utama dalam keanekaragaman hayati adalah turunnya keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan hidup hayati. Lingkungan untuk keanekaragaman hayati meliputi hutan, air, tanah, udara, dan laut. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hayati merupakan penyebab turunnya keanekaragaman hayati.
Ini adalah perubahan fungsi suatu ekosistem menjadi fungsi yang lain. Hal-hal yang menyebabkannya antara lain penggundulan hutan, pembangunan, dan pembuatan bendungan. Menurut data statistik kehutanan, hutan Indonesia seluas 141,8 juta hektar pada tahun 1991. Sedangkan pada tahun 2001 menjadi 108,6 juta hektar, turun sekitar 30,2 juta hektar. Hal ini mengakibatkan banyak spesies punah. Solusi dari permasalahan biodiversitas adalah sebagai berikut. Adanya kesadaran mulai dari diri sendiri untuk menjaga lingkungannya. Pengembangan agrowisata. Dengan pengembangan agrowisata akan mendapatkan dua fungsi sekaligus, yaitu menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekonomi. Memaksimalkan sistem pencagaran baik secara in situ maupun ex situ, sehingga populasi flora dan fauna dapat terjaga dengan baik. Menggunakan sistem pengelolaan hama terpadu atau PHT. Dengan adanya PHT dapat menjaga rantai makanan yang berdampak pada pelestarian keanekaragaman hayati. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku belum. Ini udah belum. Ngapain tuh? Itu ngapain sih? Dan ini gimana? Udah selesai. Ya, aku mau liburan ke ini Ji ya, ke Trans Studio.